إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ard wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala 'ala jami'i ni'amihi hamdan katsira. Wa na'udzu bi nuri wajhihi al-karim من يوم كان شره مستطيرا. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تجعل الظلمة نورا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مبشرا ونذيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ungkapan yang paling layak, paling baik kita ungkapkan selaku hamba Allah kecuali ucapan puja-puji syukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpah curahkan kepada kita selaku hamba.
Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam tak lupa pula teraturkan kepada junjungan Nabi Alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dan uswatun hasanah bagi kita semua. Selanjutnya khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Al-Kubronya, kemudian Imam Ahmad, bahwasanya pernah suatu hari, kata beliau, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna Musa salawatullah naja rabbahu. Sesungguhnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam pernah bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqala ya Rabbi, Nabi Musa pun berkata, wahai Tuhanku, khalaqta khalqana wa rabbaitahum bi ni'matika wa rizqika. Ya Tuhanku, khalaqta khalqana, Engkaulah yang telah menciptakan jasad kami. Wa rabbaitahum bi ni'matika wa rizqika, dan Engkaulah juga yang telah memberikan rizki dan nikmat-Mu kepadanya. Akan tetapi ya Allah, kata Nabi Musa, thumma taj'aluhum yawmal qiyamati fi narika. Akankah jasad yang Engkau ciptakan ini ya Allah, akankah rizki yang Engkau telah berikan kepada kami ini ya Allah, lalu kemudian jasad ini Engkau campakkan ke dalam neraka? Seolah-olah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa memprotes Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhanku, kalaupun Engkau ciptakan kami, lalu kenapa Engkau pula yang memasukkan kami ke dalam neraka? Lalu kemudian diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menjawab apa yang ditanyakan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fa'auha Allahu alaihi ayya Musa fazra' zar'an. Tidak langsung dijawab oleh Allah. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, izra' zar'an, cobalah engkau bercocok tanam wahai Musa. Fazara'ahu wa syaqqahu wa qama alaihi hatta hasadahu wa dasahu. Nabi Musa pun pergi, lalu kemudian beliau bercocok tanam. Wa syaqqahu, ia memberikan air pada tanamannya. Wa qama alaihi, ia merawatnya hatta hasadahu, sampai ketika telah musim panen. Wa dasahu, lalu kemudian beliau memanennya. Faqala lahu, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam telah memanen hasil dari tumbuhan tanaman yang ia tanam, Allah kemudian kembali bertanya kepadanya, ya Musa, ma fa'alta bi zar'ika. Wahai Musa, ma fa'alta bi zar'ika, apa yang engkau perbuat terhadap tanaman? Nabi Musa pun berkata, ya Rabbi, qad rafa'tu, aku telah menunai hasilnya ya Allah, aku telah memetik buahnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya lagi kepadanya, fama tarakta minhu syai'an, adakah dari buah yang engkau tanam itu ada yang tidak engkau ambil, atau apakah engkau mengambil semuanya? Nabi Musa menjawab, ya Rabbi, ma taraktu illa ma la khairu fihi. Ya Tuhanku, ma taraktu, aku tidak meninggalkan apapun dari tanaman tersebut, dari buah tersebut, illa ma la khairu fihi, kecuali yang tidak layak, yang tidak baik, yang tidak bisa dimakan, yang busuk, dan yang seterusnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mendengar jawaban Nabi Musa?
wahai Musa, fa inni udkhilun nara man la khaira fihi. Demikian juga aku ya Musa, aku tidak akan memasukkan ke dalam neraka kecuali ma la khaira fihi, orang-orang yang tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jelas-jelas kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya tidaklah akan dimasukkan ke dalam neraka itu kecuali orang-orang yang tidak baik, maka tentunya maksud darinya dari perkataan ini adalah hendaklah kita menjadi orang-orang yang baik, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian jamaah rahimakumullah, kalau kemudian yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang baik, apakah kemudian kita yang duduk di majelis yang mulia ini sudah mengatakan diri kita, saya adalah orang yang baik? Kita adalah orang yang baik jemaah rahimakumullah, yang ketika kemudian kita menganggap diri kita baik, layak kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Pertanyaan lagi jemaah rahimakumullah, sudahkah kita menjadi orang yang baik? Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala unasin julusin. Suatu saat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah para sahabat yang saat itu lagi duduk. Faqala, lalu kemudian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat tersebut, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku tunjukkan orang yang paling baik di antara orang-orang yang jelek di antara kalian? Faqala dzalika salatan. Sampai 3 kali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulangi sabdanya beliau. Mau tidak aku tunjukkan orang yang baik di antara orang-orang yang jelek di tengah-tengah kalian? Sampai 3 kali. Para ulama kemudian mengatakan, kenapa para sahabat terdiam saat itu? Yang pertama, menunggu jawaban langsung dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, khawatir dia adalah orang yang ditunjuk oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang buruk di tengah-tengah orang yang baik. Lalu kemudian siapakah orang yang baik yang disebutkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut? Atau apakah tanda orang yang baik dinyatakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Orang-orang yang baik di tengah-tengah kalian itu, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah man yurja khairuhu, orang-orang yang senantiasa diharapkan kebaikannya, orang-orang yang ketika berada di tengah-tengah orang tidak merasa risih karena kejahatan yang ia lakukan, wala yu'manu min syarrihi, dan orang lain itu tidak aman dari perilakunya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian keberadaan kita di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah pergaulan kita, menjadi orang yang justru menjadikan orang lain buruk karena kita, maka saksikanlah sesungguhnya kita bukan termasuk orang-orang yang baik, yang layak kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kalau kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang yang orang lain tidak merasa nyaman, tidak merasa aman dari ulah dan tingkah pola kita, baik perbuatan kita, baik perkataan kita, maka sesungguhnya jamaah rahimakumullah, kita bukanlah orang yang baik, yang layak kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mukmin, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Orang yang baik itu adalah orang-orang mukmin yang di sekelilingnya merasa baik dari tingkah pola yang ia lakukan kepada orang lain. Di dalam kesempatan yang lain, baginda Rasul Muhammad SAW mengumpamakan kehidupan orang mukmin yang baik itu bagaikan ia seekor nahla, lebah. Seekor lebah, kata baginda Rasul Muhammad SAW, la ta'kulu illa tayyiba wa la tadau illa tayyiba. Yang ia makan baik, yang ia keluarkan baik, yang ia tinggali baik, dan seterusnya. Intinya jamaah rahimakumullah, kalau kemudian orang lain merasa tidak terganggu di dalam kehidupannya gara-gara tingkah pola kita, maka kemudian bisa dikatakan kita adalah orang-orang yang baik tersebut. Yang kedua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul Muhammad SAW pernah sampaikan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang-orang yang baik yang kedua adalah orang-orang yang ta'allamal Qur'an, berusaha mengkaji, mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya kalau kemudian ia telah bisa. Jelas-jelas Rasul Muhammad SAW jelaskan, taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua perkara, ketika kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taraktu fiikum, aku telah wariskan kepada kalian dua perkara, kata Rasulullah. Apa bentuk warisan Rasulullah itu? Al-Quran dan sunnahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kemudian jamaah rahimakumullah, berapa paham kita terhadap harta warisan ini? Berapa kali kita kemudian coba untuk mempelajari harta warisan ini? Berapa kali kemudian jamaah rahimakumullah lembar demi lembar kita baca, sehingga kemudian kita berusaha untuk memahami apa isi kandungan dari wasiat yang baginda Rasul Muhammad SAW tinggalkan kepada kita. Di dalam sebuah kisah, Abdullah bin Amr bin As pernah ditegur oleh baginda Rasul Muhammad SAW saking banyaknya beliau membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, sampai-sampai tidak sedikit sahabat yang kemudian mengadukan beliau kepada Rasul Muhammad SAW saking beliau banyaknya khatam Al-Quran. Ketika kemudian beliau dipanggil oleh Rasulullah SAW, benarkah tidak lewat di dalam kehidupanmu sehari kecuali engkau membaca khatam Al-Quran? Kata Abdullah bin Amr bin As, benar ya Rasulullah. Lalu kemudian baginda Rasul Muhammad SAW katakan, wahai Amr, kalau memang bisa, hendaklah engkau menghatamkan bacaan Al-Quran itu 40 hari sekali. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, inni ajidu quwwah, masih banyak waktu saya yang luput ya Rasul. Dalam sebuah riwayat, bacalah 40 hari. Dalam riwayat yang lain, bacalah 30 hari. Sahabat tadi kemudian mengatakan, inni ajidu quwwah ya Rasulullah, masih banyak waktu aku yang luang ya Rasulullah. Kalau begitu kata Rasulullah, ikra'u fi ishrin, khatami bacaan Al-Quran itu minimal 20 hari sekali. Tetap kemudian beliau berkata, ini ajidu quwwah ya Rasulullah, masih banyak waktu aku yang luang ya Rasulullah. Sampai kemudian 15 hari, sampai kemudian 10 hari, sampai kemudian dalam riwayat, ikra'u fi sab'in wala tazidunna, bacalah seminggu sekali, khatami Al-Quran seminggu sekali, dan jangan kurang dari itu. Dalam riwayat yang lain, jangan kurang dari 3 hari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian tipe-tipe kayak kita mungkin gak bisa seperti sahabat yang tadi, menghatami Al-Quran 40 hari, menghatami Al-Quran dalam 1 bulan, mungkin jauh dari kita orang kayak begitu. Tapi kalau kemudian kita katakan, adakah di antara kita orang yang tidak pernah membaca Al-Quran bahkan lewat 40 hari? Adakah di antara kita orang yang lewat 1 bulan tapi tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali? Adakah di antara kita orang yang lewat 20 hari di dalam kehidupannya bahkan sentuh Al-Quran pun tidak? Adakah di antara kita orang yang 1 minggu bahkan tidak pernah memegang selembar pun dari
kalau kemudian itu terjadi jamaah rahimakumullah, ada masalah kemungkinan di dalam diri kita. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegaskan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Jelas-jelas perintahnya. Baca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya Al-Qur'an yang kamu baca, kata Rasulullah, akan menjadi syafaat nanti di akhirat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang senantiasa mau belajar, mempelajari Al-Qur'an lalu kemudian mengajarkannya. Yang ketiga orang yang baik itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah khairukum, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum islaman ahsanukum akhlaqan idza faqih. Orang yang baik di antara kalian, orang Islam yang baik di tengah-tengah kalian itu, kata Rasulullah, adalah ahsanukum akhlaqa, orang yang baik akhlaknya, idza faqihu, ketika mereka paham. Baik jamaah rahimakumullah di dalam Islam tidaklah cukup. Yang baik, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika ia baik akhlaknya, lalu kemudian pemahamannya tentang agamanya juga baik. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan kepada kita orang-orang yang baik dan memahami agamanya, apalagi kemudian mengajarkan agamanya. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah, kata baginda Rasul, para malaikatnya, para penduduk langit, para penduduk bumi, hatta an-namlah fi juhriha, hatta sampai semut yang ada di dalam lubang, wa hatta al-hut, bahkan sampai ikan yang ada di lautan sana, la yusalluna ala muallimin nas al-khaira, mereka senantiasa mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa baik, istiqomah di dalam kebaikan, sehingga kemudian kita layak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Qala tabaraka wa ta'ala wa tazawwadu fa inna khayra taqwa fa inna khayra zati taqwa. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu alaihi minas syahidin wal amilin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua khatib mengajak, marilah kita senantiasa memperbaiki diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik di dalam setiap hariannya, sehingga kemudian sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang-orang yang baik, yang sehingga kemudian Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa
وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.